Rumah kecil Tohirin, anak yatim berusia 7 tahun, dibakar oleh preman kejam bernama Pak Ari Gembus demi merebut tanah warisan, sementara ibunya, Sulastri, diculik dan dijadikan pembantu tanpa gaji oleh rentenir kejam bernama Maulidin, sering dipanggil dengan nama Zolet karena bunga hutang tak terbayar. Namun siapa sangka, apa yang terjadi ketika Tohirin ternyata adalah keponakan dari komandan tentara bernama Gatot yang terkenal tegas, bijak, dan sering menolong rakyat. Jangan lupa subscribe channel Alesia Story. Ya, klik like kalau kalian suka ceritanya dan tulis di kolom komentar kalian nonton dari daerah mana. Kami senang tahu asal kalian. Jangan skip, tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh makna. Terima kasih sudah mendukung Alesia Story. Matahari sore masih menyisakan sedikit cahaya keemasan di langit yang mulai memerah. Namun, di satu sudut desa kecil di pinggiran kota, cahaya itu tertutup kabut tebal dari asap yang menggulung hitam pekat ke angkasa. Asap itu berasal dari kobaran, api besar yang melahap habis rumah kecil berdinding bambu dan beratap genteng tua. Di depannya, seorang bocah lelaki kurus berusia 7 tahun berdiri lemas. Tubuhnya gemetar. Di tangannya, tergenggam boneka kain usang yang hampir hangus karena diseret saat ia lari ketakutan. Tohirin, anak ibu, kamu nggak apa-apa, ya? Bisik suara kecil dari dalam kepalanya sendiri. Tapi Tohirin tak mampu menjawab. Lidahnya keluh, matanya hanya bisa menatap ke depan, pada rumah satu-satunya tempat ia tumbuh bersama almarhum ayahnya dan ibu tercinta, kini habis dilahap api. Dari kejauhan, terdengar tawa kasar, mengejek. 3 lelaki bertubuh kekar berdiri menyeringai. Satu di antaranya menghisap rokok dengan santai, seolah tak terjadi apa-apa. Lelaki itulah Pak Ari Gembus. Bertubuh, besar, perut buncit, dan bertato di lengannya. Orang-orang di kampung mengenalnya sebagai preman paling ditakuti. Ia bukan hanya menguasai pasar dan terminal, tapi juga sering memeras warga, terutama mereka yang tak punya daya. Hah, lihat tuh bocah cengeng, rumahnya udah habis. Ari tertawa keras sambil menunjuk Tohirin. Anak buahnya ikut tertawa, mengelilinginya, seperti anjing lapar yang baru saja mendapatkan tulang. Tohirin menahan tangis, tapi air mata tetap mengalir dari matanya yang bulat dan polos. Suaranya bergetar ketika akhirnya ia mencoba berkata, "Itu, rumah saya, Pak. Itu rumah saya." "Rumah kamu? Hah, tanah ini udah bukan milikmu lagi, bocah. Bapakmu udah mati, dan ibumu juga udah nggak bisa bayar utang. Tanah ini sekarang milik orang besar. Proyek mau dibangun di sini. Kamu pikir kami mau nunggu sampai kamu dewasa dan ngaku-ngaku pemilik tanah?" Suara Ari menggema seperti guntur, mematahkan harapan terakhir Tohirin. Anak itu jatuh berlutut di tanah, tangannya menutup wajah. Tangisnya pecah, kencang dan pilu. Tapi tidak ada yang peduli. Warga sekitar hanya bisa melihat dari kejauhan. Tak ada yang berani mendekat. Mereka semua tahu, siapapun yang menentang Ari Gembus akan berakhir buruk. Api mulai padam perlahan. Yang tersisa hanya arang hitam, serpihan seng, dan kayu-kayu gosong. Tempat Tohirin tidur, tempat ibunya memasak, tempat ayahnya dahulu duduk bercerita, semua telah tiada. Kini yang tersisa hanyalah kehancuran. Beberapa jam sebelumnya, Tohirin masih duduk di depan rumah, memandangi langit. Ia menunggu ibunya pulang. Sudah 2 minggu ibunya tak kelihatan. Biasanya, setiap 2 atau 3 hari, ibunya akan pulang membawa sebungkus nasi, kadang sepotong tempe. Tapi sekarang, tidak ada kabar sama sekali. "Ibu kemana ya?" gumam Tohirin waktu itu. Ia menatap pot bunga yang sudah layu. Di rumah, hanya ada air keruh dalam ember dan beberapa singkong sisa yang sudah berjamur. Perutnya kosong. Tohirin tak tahu bahwa ibunya, Sulastri, telah dibawa paksa oleh rentenir kejam bernama Maulidin. Lelaki itu memang telah lama menjerat keluarganya dalam hutang. Awalnya kecil, hanya 500.000 untuk biaya berobat. Tapi bunga mencekik, dan tipu daya Maulidin membuat jumlahnya terus membengkak. Sampai akhirnya Sulastri menyerah. Ia rela dijadikan pembantu di rumah Maulidin demi bisa menunda ancaman pelunasan.
Namun di rumah besar itu Sulastri dijadikan budak. Ia dipaksa bekerja dari pagi hingga malam, tanpa gaji, tanpa belas kasihan. Berkali-kali ia memohon izin untuk pulang, hanya sebentar. Tapi Maulidin selalu menolak. Kalau kamu pergi, siapa yang bersihin rumah? Kamu pikir kerja di sini cuma main-main? Bayar dulu semua hutangmu. Baru kamu bisa lihat anakmu lagi, bentak Maulidin dengan suara dingin. Air mata Sulastri selalu jatuh diam-diam, di dapur, di kamar mandi, di sudut tangga. Tapi semua itu ia telan sendiri, demi Tohirin, demi harapan bahwa suatu hari nanti, anaknya akan hidup lebih baik. Kembali ke tanah yang kini hangus, Tohirin masih duduk di tanah. Malam mulai turun. Nyamuk menggigit kulitnya yang penuh luka. Ia tidak tahu harus kemana. Tidak ada saudara. Tidak ada tetangga yang berani membuka pintu. Ia hanya anak kecil, yatim, miskin, dan kini kehilangan segalanya. Aku lapar. Lirihnya. Tiba-tiba, sebuah tangan menyentuh pundaknya. Lembut, namun tegas. "Nak, kamu sendirian di sini?" Tohirin menoleh. Sosok tinggi berjubah loreng tentara berdiri di hadapannya. Wajahnya tegas, namun matanya teduh. Lelaki itu tampak seperti seseorang yang tidak biasa, berwibawa, sopan, namun memancarkan kekuatan. Aku tinggal di sini, Pak. Tapi rumahku dibakar. Ibu belum pulang. Siapa namamu? Tohirin. Wajah lelaki itu berubah seketika. Ia berjongkok dan menatap anak itu dalam-dalam. "Kamu? Anaknya Sulastri?" Tohirin mengangguk pelan. Matanya mulai berat. "Ya Allah, Tohirin." Lelaki itu adalah Komandan Gatot, perwira tinggi TNI yang dikenal suka menolong rakyat kecil. Hari itu, ia kebetulan datang ke desa untuk menengok tanah kelahirannya. Ia tak pernah menyangka bahwa keponakan yang selama ini hilang kontak, ternyata kini terbaring lemah, kehilangan rumah, dan dianiaya oleh manusia-manusia serakah. Pak Gatot menggendong Tohirin. "Tenang, Nak. Sekarang kamu aman. Pamanmu di sini. Aku janji, mulai sekarang kamu tidak sendiri." Tohirin hanya sempat berbisik, "Aku kangen, Ibu." Sebelum akhirnya ia pingsan dalam pelukan sang paman. Di kejauhan, angin malam mulai berembus pelan, seolah membawa pesan bahwa meski rumah telah dibakar dan hidup telah hancur, harapan itu belum mati. Di sebuah rumah mewah berlantai marmer, berdiri seorang perempuan paruh baya dengan tubuh kurus dan mata sayu. Namanya Sulastri. Bajunya lusuh, tangannya pecah-pecah, dan rambutnya mulai memutih meski usianya belum genap 45. Sejak fajar menyingsing, ia sudah menyapu lantai, mencuci piring, membersihkan toilet, dan menyetrika pakaian anak-anak majikannya. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya jauh lebih lelah. Ada satu nama yang terus terngiang di telinganya, tak pernah padam. Tohirin. Ya Allah. Tohirin, kamu makan apa hari ini, Nak? Kamu tidur di mana? Lirihnya saat menyiram bunga di halaman belakang. Sudah 2 minggu ia tak melihat wajah anak semata wayangnya. Ia bahkan tidak tahu apakah anaknya masih punya makanan. Apakah tubuh kecil itu kuat menghadapi malam-malam dingin di rumah yang nyaris roboh. Tapi Sulastri tak punya pilihan. Ia dijebak dalam jeratan hutang yang terus membengkak. Dan lelaki kejam bernama Maulidin tak memberinya kesempatan bernapas. "Kerjaan belum selesai, ya? Itu kamar anak saya belum kamu bersihin. Jangan sok melamun." Suara nyaring menggelegar dari balik pintu. Sulastri tersentak. Ember di tangannya hampir jatuh. "Maaf, Tuan. Saya segera bersihkan." Maaf enggak. Bisa bayar hutang. Dulu kamu ngemis-ngemis pinjam duit. Sekarang kayak maling kerja lamban begini." Cibir Maulidin, lelaki tambun berperut besar, yang selalu mengenakan batik mahal dan semprot parfum menyengat. Sulastri hanya menunduk. Ia tahu, melawan hanya akan membuatnya semakin disiksa. Ia bukan siapa-siapa. Seorang janda miskin tanpa sanak, saudara, kecuali satu anak lelaki kecil yang kini tak tahu rimbanya. Di malam hari, saat rumah sudah sunyi, Sulastri duduk di samping kompor tua di dapur.
Ia hanya berani menghangatkan air untuk mandi. Di sana, ia menangis pelan, menutupi mulut agar isakannya tak terdengar. Ya Allah, berikan kekuatan pada anakku. Lindungi dia, meski aku tak bisa di sampingnya. Isaknya. Sulastri tak tahu bahwa saat itu Tohirin sedang berbaring di ranjang puskesmas kecil setelah ditemukan pingsan oleh seorang pria berseragam tentara. Pria itu tak lain adalah kakak kandungnya, Gatot, sang komandan yang telah bertahun-tahun mencari adiknya yang hilang kontak sejak menikah dengan Sugeng dan hidup di desa terpencil. Sementara itu, pagi kembali datang. Tapi bagi Sulastri, pagi tak membawa harapan. Hanya tumpukan cucian dan semprotan perintah. Anak perempuan Maulidin yang masih remaja melempar pakaiannya ke lantai. "Cuci sekarang, jangan sampai baju aku bau kayak badan kamu," bentaknya. Sulastri mengangguk tanpa menjawab. Ia membawa cucian ke kamar mandi, membungkuk di depan ember besar, dan mulai menyikat satu persatu. Tangannya sakit, luka terbuka di ruas jarinya. Tapi ia tetap bekerja. Demi Tohirin, demi sisa harapan yang masih tersisa dalam hati seorang ibu. Suatu sore, saat ia sedang mengepel lantai ruang tamu, terdengar suara ketukan keras di pintu. Tuan rumah yang tengah bersantai langsung berdiri dengan muka masam. Siapa lagi itu sore-sore? Begini, gumamnya. Begitu pintu dibuka, wajah Maulidin mendadak pucat. Di depannya berdiri sosok berseragam hijau loreng dengan lambang kehormatan TNI di dada. Sorot matanya tajam, berwibawa, dan tak kenal kompromi. Dialah Komandan Gatot. "Maulidin?" Suara Gatot terdengar dingin dan tajam. Iya. Ada apa, Pak? Di mana Sulastri?" Maulidin berkeringat. Ia gugup, tapi berusaha menyembunyikannya. Siapa ya? Sulastri itu pembantu baru sih. Kenapa ya? Dia adik kandung saya, dan kamu telah menyekap dan memperbudaknya. Aku tahu segalanya. Sekarang, panggil dia. Sekarang. Maulidin menelan ludah. Ia tahu, ini bukan pria biasa. Dengan gugup, ia menoleh ke arah dapur. Sulastri, keluar sini. Sulastri yang sedang mencuci piring, kaget mendengar suara majikannya begitu tegang. Ia buru-buru menyeka tangannya dan berjalan ke ruang depan. Namun begitu melihat siapa yang berdiri di ambang pintu, lututnya lemas. Kak Gatot? Suaranya bergetar. Pak Gatot langsung melangkah cepat dan memeluk adik perempuannya erat-erat. Sulastri. Ya Allah, kamu kemana saja selama ini? Aku cari kamu kemana-mana. Tangis Sulastri pecah. Seluruh beban yang selama ini ia pendam, tumpah dalam pelukan sang kakak. Maaf kak, aku nggak tahu harus kemana. Aku cuma ingin bertahan demi Tohirin. Tohirin sudah bersamaku. Aku yang menemukannya. Rumahmu dibakar preman. Dia hampir mati. Kalau aku tak datang saat itu, tubuh Sulastri gemetar. Ia menjerit, "Anakku, ya Allah, anakku selamat kak. Dia selamat. Sekarang kamu juga. Aku tidak akan biarkan kalian menderita lagi. Selesai semua ini, selesai." Gatot menoleh ke arah Maulidin dengan wajah keras. "Kamu akan kuadili. Perbudakan, penyekapan, dan penipuan. Dan jangan harap kamu bisa menyentuh rakyat kecil lagi." Tanpa banyak bicara, dua prajurit di belakang Gatot menangkap Maulidin yang hanya bisa pasrah. Ia diborgol dan dibawa keluar rumah. Warga sekitar berkerumun, bersorak pelan. Mereka semua tahu, keadilan akhirnya datang. Malam itu, Sulastri tidur di kasur empuk rumah dinas Komandan Gatot. Tapi bukan kenyamanan kasur yang membuatnya menangis, melainkan pelukan Tohirin, anak kecil yang kini tertidur di sampingnya. Wajah bocah itu pucat, namun damai. Setelah sekian lama terpisah, ibu dan anak itu kembali dipersatukan oleh takdir yang penuh luka. Sulastri mencium kening anaknya dengan lembut. "Maafkan ibu, nak. Ibu terlalu lama pergi, terlalu lama terpenjara." Tohirin menggeliat kecil dalam tidur dan menggenggam tangan ibunya. "Ibu nggak pergi lagi, kan?
Sulastri menahan air mata. Tidak, Nak. Ibu akan selalu di sini. Selamanya. Di luar jendela, bulan menggantung tenang di langit. Desa yang tadi penuh ketakutan, kini mulai tenang. Dan di dalam hati dua manusia yang pernah hancur itu, harapan kembali tumbuh perlahan-lahan. Hari itu langit Jakarta tampak cerah, tapi hati orang-orang yang pernah menindas Sulastri dan Tohirin mendung gelap. Di ruang tahanan Polres, Maulidin duduk lesu. Baju putih lusuhnya sudah tak lagi tampak seperti orang kaya yang dulu gemar menindas. Matanya sayu, rambutnya acak-acakan, dan mulutnya kerap meracau. Gua ini punya kenalan jenderal, ngerti? Lo pikir gua bisa lama di sini? Hardiknya pada seorang petugas. Namun tak seorang pun menggubris. Nama Letkol Gatot kini jadi perbincangan. Komandan yang dikenal bersih dan tegas itu tak memberi ruang negosiasi. Begitu tahu kronologi lengkap, penculikan dan perbudakan Sulastri, ia pastikan semua proses hukum berjalan. Lengkap dengan laporan, saksi, dan bukti. Tak hanya Maulidin, Irma, istrinya, juga ikut diperiksa karena turut menyiksa dan menghalangi hak dasar Sulastri. Rumah megah mereka disita karena terbukti banyak aset berasal dari lintah darat ilegal. Dan orang yang tak kalah gemetar adalah Ari Gembus, si preman pasar yang membakar rumah Tohirin. Di sudut pasar tradisional, Ari Gembus sedang duduk merokok saat 3 mobil militer datang menderu. Langkah kaki para tentara langsung mengepung kios tempat ia biasa duduk sambil berjudi. Apa-apaan ini? Woi, ini wilayah gue, teriaknya sambil bangkit. Sebelum sempat kabur, 2 orang tentara berseragam langsung menyergapnya. Ia berontak, tapi tenaga mereka jauh lebih kuat. Lepas. Gue kenal Kapolsek sini. Jangan macem-macem. Tapi kemudian, dari dalam mobil dinas, turun seorang pria gagah dengan baret hijau di kepala. Wajah tegasnya memancarkan aura yang langsung, membuat suara pasar senyap. Pak Gatot? Suara Ari Gembus bergetar. Dulu kamu bilang anak itu cuma sampah. Sekarang aku tanya, apa kamu masih anggap dia bukan manusia? Kata Letkol Gatot tajam. Ari Gembus menelan ludah. Tangannya gemetar. Ia ingat betul, beberapa minggu lalu, anak kecil bernama Tohirin memohon-mohon sambil memeluk tiang rumah mereka yang sudah dilumuri bensin. Tapi ia tetap menyulut api. Maaf, saya cuma disuruh. Suruh siapa? Maulidin. Dia yang minta tanah itu dibersihin buat proyek. Gatot mengangguk dingin. Semua kepingan mulai tersusun. Kalau begitu, kamu akan ikut diproses. Biar hukum yang menentukan. Ari Gembus tak lagi bisa mengelak. Ia hanya bisa pasrah, diborgol di depan mata banyak orang, termasuk para pedagang kecil yang dulu takut padanya. Mereka kini bersorak lirih. Beberapa bahkan memaki. Sudah saatnya dia masuk bui. Dulu anak gua dipalak terus sama dia. Alhamdulillah. Keadilan akhirnya datang juga. Sementara itu, di rumah kecil barunya, Tohirin sedang menulis di meja belajarnya. Ia baru saja pulang dari sekolah barunya, ditemani seorang guru, les privat yang disediakan langsung oleh Gatot. Tulisan tangannya masih kaku, tapi hatinya ringan. Ia menulis puisi. Aku dulu dianggap tak ada. Rumahku dibakar tanpa suara. Tapi Allah tidak tidur. Kini aku belajar demi masa depan yang jujur. Sulastri berdiri di pintu kamar, memandangi anaknya dengan mata berbinar. Hidup mereka telah berubah drastis. Ia kini tak lagi cemas soal makanan, tak lagi takut ditagih hutang, dan yang paling penting, ia bisa tidur dengan tenang. Sore itu, Letkol Gatot datang membawa kabar. Sulastri, aku sudah hubungi kedutaan Arab Saudi. Rencana umroh kamu dan Tohirin sudah disetujui. 2 minggu lagi berangkat. Sulastri menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air mata langsung menetes. Ya Allah, ya Allah. Bahkan dalam mimpi pun aku tak berani membayangkan ini. Kak, Gatot tersenyum. Ini bukan hadiah Sul, ini keadilan. Kamu sudah melalui neraka. Sekarang waktunya kamu mencicipi surga. Di sisi lain, proses hukum berjalan cepat.
berita tentang rentenir dan preman yang ditindak oleh seorang komandan TNI beredar luas di media sosial. Banyak LSM memberi apresiasi, bahkan rakyat kecil dari desa-desa sekitar mulai mengirim surat ucapan terima kasih. Terima kasih Pak Gatot, karena Bapak, kami yang miskin jadi merasa dilindungi. Beberapa stasiun TV datang mewawancarai Sulastri, tapi ia menolak tampil. Baginya, cukup hatinya saja yang bicara, bukan untuk jadi tontonan. Namun Gatot, saat diwawancara wartawan, hanya berkata singkat. Tugas tentara bukan hanya menjaga kedaulatan dari musuh luar, tapi juga dari musuh dalam, ketidakadilan, keserakahan, dan kekejaman pada rakyat kecil. Suatu hari, ketika Sulastri dan Tohirin duduk bersama Gatot di taman belakang rumah, suara azan maghrib terdengar merdu dari masjid. "Kak," ujar Sulastri, pelan. Kalau orang seperti aku ini bisa sampai di titik ini, berarti masih ada harapan buat banyak orang di luar sana yang menderita, ya?" Gatot tersenyum, menepuk bahu adiknya. Selalu ada harapan, selalu. Karena selama kita bernapas, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tohirin pun ikut bicara. Kalau aku besar nanti, aku juga mau bantu orang. Mau jadi tentara kayak Om Gatot. Gatot mengangguk bangga. Itu cita-cita yang mulia. Tapi ingat, menjadi tentara bukan soal seragam, tapi soal hati. Kamu sudah punya itu, Tohirin. Dan malam itu, bintang-bintang di langit terasa lebih terang dari biasanya. Seolah semesta turut merayakan keadilan yang akhirnya datang bagi seorang ibu dan anak kecil yang pernah diinjak dunia. Langit Madinah menyambut pagi dengan cahaya keemasan. Angin gurun bertiup pelan, membawa aroma damai dari pelataran Masjid Nabawi. Di antara ribuan jemaah yang berjalan pelan menuju masjid, tampak dua sosok berpakaian putih-putih. Wajah mereka berseri-seri, mata mereka berkaca-kaca, Tohirin dan ibunya, Sulastri. Hari itu adalah hari kedua mereka di Tanah Suci. Sulastri tak henti-hentinya bersyukur. Baginya, pijakan kakinya di kota Nabi adalah mukjizat yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi. Dulu, ia hanya mengenal Tanah Suci dari radio masjid kampung, dari pengajian keliling, dari cerita tetangga yang beruntung. Kini, ia sendiri di sini, bersama anaknya, tanpa utang, tanpa air mata. Mereka telah selesai sholat subuh berjamaah. Kini mereka duduk di pelataran masjid, bersandar di dinding marmer, putih yang sejuk memandangi jemaah lalu lalang. "Tohirin, kamu tahu ini di mana?" bisik Sulastri pelan, suaranya bergetar. "Di tempat Nabi Muhammad tinggal dulu, Bu," jawab Tohirin, matanya berbinar menatap menara masjid. Sulastri mengangguk. "Dulu ibu pernah minta sama Allah, ya Allah, kalau bisa izinkan aku salat di masjid Nabimu sebelum aku mati. Tapi ibu juga bilang, kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Karena aku cuman pembantu, ya Allah." Tohirin memegang tangan ibunya erat. Tapi Allah dengar, Bu. Allah sayang ibu. Air mata Sulastri menetes pelan. Allah Maha mendengar, lebih dari siapapun, bahkan saat kita tidak bersuara. Hari ketiga mereka berangkat ke Makkah. Di dalam bus khusus rombongan umroh, Tohirin duduk di sebelah ibunya, membawa tas kecil berisi bekal dan buku doa yang dibelikan oleh relawan TNI. Ia menatap jendela, melihat gurun luas membentang tanpa batas. "Bu, Makkah itu kayak apa?" Sulastri tersenyum. "Ibu belum tahu, Nak. Tapi katanya, saat kita lihat Ka'bah pertama kali, dosa-dosa kita luruh kayak debu. Kalau gitu, nanti aku mau nangis. Aku punya dosa. Dulu aku sempat marah sama Allah." Sulastri menoleh cepat. "Kapan, Nak? Tohirin pernah bilang ke Allah, kenapa rumah kita dibakar? Kenapa ibu disiksa? Tapi sekarang aku ngerti. Allah cuma lagi nyiapin kita buat dikasih lebih dari itu." Sulastri memeluk anaknya. Tangisnya tumpah. Ia merasa anak kecil itu jauh lebih dewasa dari usianya. Ia bukan cuma selamat dari luka fisik, tapi juga sembuh secara batin. Itu semua karena cinta dan keajaiban yang Allah datangkan lewat satu sosok, Letkol Gatot. Sesampainya di Makkah,
Rasa haru kembali melingkupi hati mereka. Saat langkah kaki pertama menyentuh Masjidil Haram, detik itu juga Tohirin dan ibunya tak kuasa membendung tangis. Ka'bah berdiri gagah di depan mata. Ya Allah, Sulastri memejamkan mata. Hamba tak pernah menyangka bisa menatap rumahmu dengan mata kepala sendiri. Tohirin menggenggam tangannya. Bu, doain Bapak juga ya. Walau aku belum pernah lihat Bapak, aku yakin dia sayang kita dari jauh. Sulastri mengangguk. Dalam sujud panjangnya malam itu, ia berdoa dalam diam. Ya Allah, sampaikan rindu anakku pada ayahnya. Dan jadikan aku wanita yang bisa menjaga warisan cinta itu meski sendiri. Di hari ke-6, saat mereka duduk berdua di kamar, hotel setelah tawaf dan sa'i, Tohirin membuka buku tulis kecil yang selalu dibawanya. Buku itu berisi tulisan tangannya selama perjalanan. Tohirin nulis surat buat Om Gatot, Bu. Boleh aku baca? Sulastri mengangguk. Suaranya parau. Boleh, Nak. Ibu juga mau dengar. Dengan suara pelan tapi jelas, Tohirin membaca. Surat dari Tanah Suci untuk Om Gatot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Gatot, ini Tohirin. Tohirin lagi di Makkah sama ibu. Kita sudah lihat Ka'bah. Ibu nangis. Aku juga nangis. Tapi bukan karena sedih. Karena Allah ternyata sayang sama kami. Dulu aku pikir aku anak yang nggak penting. Rumah dibakar, teman menjauh, ibu disiksa. Tapi sekarang aku tahu. Semua itu bukan karena aku jelek. Tapi karena dunia ini kadang belum adil. Tapi Om Gatot datang. Dan Allah pakai Om jadi penolong kami. Aku mau bilang makasih. Tapi ucapan makasih kayaknya kurang. Jadi aku berdoa di depan Ka'bah. Ya Allah, panjangkan umur Om Gatot. Biar dia bisa tolong lebih banyak orang. Sehatkan hatinya. Jagakan langkahnya. Amin. Nanti kalau aku sudah besar aku janji. Aku akan bantu orang juga. Biar semua anak kecil miskin di dunia ini nggak lagi takut sama orang kaya jahat atau preman. Doakan aku, Om. Dari keponakanmu, Tohirin Sulastri menangis dalam diam. Ia memeluk anaknya erat, mencium keningnya berulang kali. Kamu anak luar biasa, Tohirin. Ibu bangga. Sementara itu, ribuan kilometer di Jakarta, Letkol Gatot baru saja selesai membaca surat yang dikirimkan via pesan digital oleh panitia umroh. Ia membacanya pelan, lalu terdiam lama. Ia tak sadar air mata menetes dari sudut matanya. Seorang perwira muda yang berdiri di sampingnya bertanya. Ada apa, Pak? Gatot hanya menjawab pelan. Dunia ini berubah, bukan karena orang besar, tapi karena doa anak kecil seperti Tohirin. Ia lalu berdiri dan menatap foto keluarga kecil itu di ponselnya. Di sana, tampak Sulastri dan Tohirin memeluk Ka'bah. Wajah mereka bersinar penuh damai. Insya Allah, Nak, aku akan jaga dunia ini demi kalian dan anak-anak kecil lainnya yang pernah dianggap tak berharga. Malam terakhir mereka di Tanah Suci, Sulastri dan Tohirin duduk di bukit kecil dekat Jabal Nur. Di bawah langit penuh bintang, Sulastri menggenggam tangan anaknya erat. Tohirin, kamu tahu tidak, di sini Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu? Tohirin mengangguk. Iya, Bu, aku dengar dari Ustadz tadi. Sulastri tersenyum, matanya basah. Maka malam ini, ibu juga ingin menerima wahyu, tapi bukan dari malaikat, dari kamu, Nak. Tohirin enggak ngerti, Bu. Sulastri memeluk anaknya. Kamu sudah ajarkan ibu makna sabar, makna berserah, dan makna bangkit. Kamu adalah wahyu kecil yang Allah titipkan buat ibu. Terima kasih karena bertahan, Nak. Tohirin menunduk. Air matanya mengalir pelan. Kalau ibu nggak ada, aku pasti udah nyerah juga. Dan malam itu, langit Tanah Suci menjadi saksi bahwa cinta sejati antara seorang ibu dan anak yang terinjak, dilukai, dijajah secara batin, dapat pulih, dan bahkan bersinar. Bukan karena harta, bukan karena kekuasaan, tapi karena keajaiban dari Allah dan cinta yang tak pernah padam. Pagi itu, suara pengumuman dari speaker Bandara Soekarno-Hatta menggema lirih, namun cukup menggetarkan dada. Selamat datang para tamu Allah.
Semoga umroh Anda mabrur dan membawa keberkahan bagi keluarga dan negeri. Langkah-langkah kecil, Tohirin menyentuh lantai terminal dengan hati yang bergetar. Tangannya erat menggenggam tas kecil berisi air zam-zam dan beberapa kurma dari Madinah. Sulastri berjalan di sampingnya, mengenakan gamis putih dan kerudung lembut yang dibelikan relawan. Mereka baru saja kembali dari perjalanan suci, tapi mereka tahu perjalanan yang lebih besar baru saja dimulai. Perjalanan menjemput masa depan. Di pintu kedatangan telah berdiri Letkol Gatot bersama beberapa anggota TNI. Ia mengenakan pakaian dinas lengkap. Wajahnya tegas seperti biasa, namun kali ini penuh kehangatan. Begitu melihat dua orang yang ia rindukan, ia langsung membuka pelukannya. Tohirin, serunya pelan, namun penuh getaran. Tohirin berlari kecil dan langsung memeluk kaki sang paman. Tubuh kecil itu menggigil menahan haru. Om Gatot, Tohirin pulang, Om. Tohirin sudah dari Ka'bah. Sulastri menunduk, mencium tangan Gatot sambil menangis. Terima kasih, Pak. Bapak sudah angkat kami dari tanah yang penuh luka. Jadi tamu Allah. Letkol Gatot memeluk keduanya erat. Sudah, Mbak Sulastri. Ini semua bukan karena saya. Ini karena Allah tahu siapa hamba-hambanya yang sabar dan teraniaya. Ia memandangi wajah keponakannya, lalu menunduk dan mencium keningnya. Kamu harus jadi anak hebat, Nak. Negeri ini butuh orang jujur seperti kamu. Perjalanan kembali ke kampung begitu berbeda dari terakhir kali mereka meninggalkannya. Dulu, mereka pergi dengan luka, pengkhianatan, dan rumah yang tinggal puing. Kini, mereka pulang membawa cahaya, iman yang lebih kuat, semangat baru, dan kehormatan yang tak bisa dibeli dengan emas. Mobil dinas yang membawa mereka melintasi jalan-jalan desa. Warga mulai keluar dari rumah, terkejut melihat siapa yang datang. Itu Tohirin, Sulastri. Astagfirullah, mereka balik? Dengan tentara, Tohirin pulang dari umroh. Seperti arus air pasang, warga berbondong-bondong mendekat, berkerumun dengan wajah penuh rasa bersalah. Dulu, merekalah yang membiarkan Sulastri diculik oleh rentenir, membiarkan rumahnya dibakar preman. Dulu, mereka menunduk saat Sulastri meminta tolong. Kini, mereka menunduk karena malu. Sulastri turun dari mobil. Ia memandang sekeliling. Tidak ada kemarahan di matanya. Hanya keteguhan dan damai yang menyelimuti. Assalamualaikum. Kami pulang. Warga yang dulu membencinya kini menangis dan saling menyalahkan. Maafkan kami, Bu Sulastri. Kami takut waktu itu. Kami pengecut. Kalau tahu bapakmu Letkol Gatot, pasti kami bantu. Letkol Gatot berdiri tegak di belakang mereka. Ia mengangkat tangan, memanggil warga untuk diam. Saudara-saudara sekalian, bukan karena saya TNI, kalian harus hormat. Tapi karena Bu Sulastri dan Tohirin adalah korban dari keserakahan dan ketakutan kita sendiri. Semua menunduk. Tohirin dan ibunya bukan hanya warga biasa. Mereka adalah simbol bahwa keadilan masih hidup. Dan negeri ini akan lebih baik jika kita mulai saling melindungi. Warga menangis. Beberapa mendekat dan mencium tangan Sulastri. Anak-anak kecil berebut memeluk Tohirin yang kini menjadi semacam ikon kecil perjuangan. Di lahan bekas rumahnya, yang dulu telah dibakar oleh Ari Gembus, kini berdiri bangunan baru setengah jadi. Sejak mereka pergi, Letkol Gatot telah memerintahkan prajurit dan sukarelawan membangun rumah baru. Rumah yang layak, rumah yang aman, rumah untuk pulang. Tohirin, kata Gatot sambil mengajak keponakannya berdiri di depan rumah. Rumah, ini belum selesai, tapi kita bangun bareng-bareng ya. Tohirin mengangguk mantap. Aku bisa bantu, Om, ngangkut batu, sapu-sapu. Gatot tersenyum. Kamu nanti sekolah, biar bisa jadi insinyur, ya. Biar besok kamu yang bangun rumah untuk orang lain. Seminggu setelah kepulangan mereka, kabar tentang Sulastri dan Tohirin tersebar sampai ke kabupaten. Beberapa media lokal menulis tentang kisah mereka. Sekolah-sekolah menyambut Tohirin sebagai inspirasi. Bahkan gubernur sempat menelepon Letkol Gatot dan menyampaikan penghargaan. Tapi yang paling menggetarkan hati
adalah ketika di sebuah majelis masjid desa, seorang ustadz membaca surat tulisan tangan. Tohirin menulis surat untuk semua anak yatim dan keluarga miskin di desa ini. Ia ingin suaranya didengar. Ustadz itu membaca pelan. Untuk teman-teman kecilku, jangan pernah merasa kalian sendirian. Dulu aku tinggal di rumah reot, tidur di tikar, makan nasi garam. Tapi Allah tidak pernah tidur. Kalau kamu sedang sedih, doalah dalam hati. Allah dengar. Kalau kamu sedang lapar, sabarlah. Allah kirimkan bantuan dari jalan yang tak kita sangka. Jangan takut pada orang jahat, karena suatu saat akan ada orang baik yang datang. Dan jadilah orang baik itu, kalau sudah besar nanti. Ya, dari temanmu Tohirin. Masjid Hening. Beberapa ibu-ibu menangis. Seorang guru tua meneteskan air mata. Tohirin, lebih dewasa dari orang-orang dewasa. Sementara itu, nasib dua orang yang dulu menindas mereka berubah drastis. Ari Gembus, sang preman, kini mendekam di tahanan militer. Letkol Gatot tak segan membawa bukti kekejamannya. Pembakaran rumah, penganiayaan, pemerasan. Ia diperlakukan sesuai hukum. Tidak ada ampun. Maulidin, sang rentenir kaya, mengalami kebangkrutan setelah aset-aset ilegalnya disita. Istrinya meninggalkannya. Anak-anaknya malu memakai nama belakangnya. Ia kini tinggal di rumah kontrakan sempit. Dan untuk pertama kalinya, ia mengerti arti kelaparan. Keadilan, seperti kata orang bijak, datang lambat. Tapi pasti. Suatu malam, ketika bintang kembali menggantung tenang di langit desa, Tohirin duduk di depan rumah barunya bersama ibunya. Mereka memandangi cahaya dari lampu jalan yang baru dipasang oleh sukarelawan TNI. Tohirin, kata Sulastri, suaranya lembut. Ya Bu, kamu bahagia sekarang? Tohirin menatap langit, lalu tersenyum. Bahagia banget Bu, tapi nanti aku mau bahagiain orang lain juga. Sulastri menunduk, air matanya mengalir lagi. Tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena harapan. Dan malam itu, seorang anak yatim yang pernah dihina, ditindas, ditelantarkan, kini memeluk ibunya di bawah langit kampung halaman. Ia tahu, masa depan tidak akan selalu mudah. Tapi kini ia punya cahaya yang ia bawa dari tanah suci. Dan selama cahaya itu ada, ia tidak akan pernah takut lagi. Langit sore itu mendung. Awan kelabu menggantung berat di atas kampung kecil yang belum lama ini kembali disinari harapan. Angin berhembus perlahan, seolah membawa bisikan masa lalu yang belum selesai. Di teras rumah barunya, Tohirin duduk sambil menulis di buku catatannya. Wajahnya tampak tenang, tapi matanya seperti menyimpan ribuan tanya. Bu, katanya pelan, kenapa ayah nggak pernah disebut-sebut? Sulastri yang sedang menyiram bunga berhenti sejenak. Air dari teko kecil masih mengalir ke tanah, tapi tangannya membeku. Tohirin menatap ibunya. Semua anak di sekolah cerita tentang ayah mereka. Ada yang polisi, ada yang petani. Tapi aku nggak tahu ayahku siapa. Sulastri menarik napas panjang. Wajahnya yang sudah mulai cerah pasca umroh kini kembali murung. Ia duduk di samping Tohirin dan memeluknya. Tohirin, ayahmu orang baik, tapi dia diambil takdir sebelum kamu lahir. Tohirin anak yatim sejak dalam kandungan. Sulastri mengangguk pelan, menahan air mata. Iya nak, ayahmu meninggal, dalam keadaan tak wajar. Tohirin mau tahu, tolong cerita Bu. Sulastri terdiam. Di antara desir angin dan suara burung yang mulai kembali ke sarang, ia mulai membuka luka lama. Dulu, sebelum kamu lahir, ibu hidup tenang bersama ayahmu. Namanya Mahendra. Ia bukan orang kaya, tapi pekerja keras. Ia punya ladang kecil yang dulunya terletak persis di tanah yang kemarin dibakar Ari Gembus. Tohirin menoleh cepat. Ladang kita? Sulastri mengangguk. Ayahmu bersikeras mempertahankan tanah itu ketika orang-orang kaya mencoba membelinya untuk proyek perumahan elit. Tapi dia sendirian. Semua orang takut. Sulastri menggenggam tangan Tohirin lebih erat. Suatu malam, ayahmu hilang. Kami cari kemana-mana.
Seminggu kemudian, jasadnya ditemukan di pinggir kali, penuh luka. Polisi bilang kecelakaan, tapi hatiku tahu itu pembunuhan. Tohirin mengepal tangannya. Tubuh kecilnya gemetar. Dan gak ada yang belah ayah? Tidak, nak. Bahkan waktu itu, ibu diancam. Disuruh diam. Kalau enggak, nasibmu bakal kayak ayahmu. Jadi ibu diam. Ibu takut. Demi kamu. Tohirin tidak berkata apa-apa. Tapi dalam diam, matanya berkaca-kaca. Sosok ayah yang selama ini ia bayangkan, ternyata gugur karena tanah yang mereka cintai. 3 hari setelah pembicaraan itu, hujan deras mengguyur desa. Dan pada hari itulah, seseorang datang ke rumah mereka. Seseorang yang tak dikenal, tapi membawa berita yang menggetarkan dunia mereka. Seorang pria tua, berjas hujan lusuh dan bertopi lebar, berdiri di depan pagar. "Permisi, ini rumahnya Bu Sulastri?" Sulastri keluar dengan payung. "Iya, saya sendiri." "Bapak siapa?" "Nama saya Pak Wira. Dulu, saya kawan almarhum suami ibu, Mahendra." Sulastri tersentak. "Pak Wira? Astagfirullah. Saya pikir Bapak sudah lama meninggalkan desa." Wira mengangguk. "Saya pergi karena takut, Bu. Tapi sekarang saya kembali. Saya ingin menebus semuanya. Saya tahu siapa dalang kematian Mahendra." Petir menggelegar. Tohirin yang mendengar dari balik pintu langsung menghampiri. "Pak, ayah saya dibunuh siapa?" Wira menatap mata anak kecil itu, lalu bicara dengan suara serak. "Orang yang membunuh ayahmu bukan Ari Gembus, bukan juga Maulidin, tapi seseorang yang lebih berkuasa dari mereka semua. Seseorang dari masa lalu Bu Sulastri." Sulastri tampak gemetar. "Jangan bilang, orang itu, Rengga?" Wira mengangguk perlahan. "Ya, Rengga. Mantan tunangan ibu sebelum menikah dengan Mahendra. Dia yang membiayai proyek perumahan. Dia juga yang menyuruh orang-orangnya menghilangkan Mahendra." Tohirin memandang ibunya. "Bu, siapa Rengga?" Sulastri menutup mulutnya dengan tangan. Napasnya sesak. Dia masa lalu ibu yang paling kelam. Malam itu, mereka duduk di ruang tamu bersama Pak Wira. Rahasia demi rahasia terkuak. Rengga ternyata masih hidup dan kini menjadi pengusaha kaya di kota. Ia tak hanya membiayai proyek yang membakar rumah mereka, tapi juga menyuap aparat desa dan preman. Dan yang paling mengejutkan, Rengga pernah mengaku bahwa Tohirin bukan anak Mahendra, tapi anaknya. Sulastri berdiri. "Itu fitnah. Tohirin anak Mahendra." Wira mengangguk. "Saya percaya, tapi Rengga menyebar isu itu agar tidak ada yang membantu kalian. Ia ingin mencoreng nama ibu." Tohirin mulai menangis. "Kenapa hidup kita penuh penderitaan, Bu?" Sulastri memeluk anaknya erat. "Karena kita sedang diuji, Nak. Tapi ujian ini akan berakhir. Sekarang kita punya Om Gatot. Kita tak sendiri lagi." Keesokan harinya, Letkol Gatot dipanggil ke markas karena menerima laporan intelijen tentang keterlibatan Rengga dalam jaringan mafia tanah. Setelah mendapatkan informasi dari Wira, Gatot menyusun rencana besar. Ia memanggil rekan-rekannya di unit khusus, serta berkoordinasi dengan kepolisian dan KPK. Ini bukan sekadar urusan pribadi, ini urusan negara. Rengga bukan cuma pengusaha kotor. Dia dalang banyak penggusuran ilegal dan punya jaringan kekuasaan yang melibatkan aparat. Wajah Gatot berubah dingin. "Saya tidak akan diam. Keadilan harus ditegakkan." Sementara itu, Tohirin kembali ke sekolah dengan hati gundah. Di dalam kelas, ia sering termenung. Tapi suatu hari, seorang guru memanggilnya. "Tohirin, kamu tahu, kamu sekarang jadi inspirasi banyak anak." "Kenapa, Bu Guru?" "Karena kamu pernah jatuh, tapi kamu berdiri lagi." Tohirin menatap langit di luar jendela. Mendung mulai menipis. Ia tahu badai belum selesai, tapi ia juga tahu ia tidak sendirian. Dan suatu saat nanti, ia akan jadi seperti Om Gatot, bukan sekadar tentara, tapi pelindung rakyat kecil.
ia berjanji dalam hati. Aku akan tuntaskan semua ini. Demi ayah, demi ibu, demi kebenaran. Langit mulai cerah setelah berhari-hari dihiasi mendung dan hujan. Tapi di hati Letkol Gatot, badai justru baru saja dimulai. Pagi itu, ia berdiri di depan peta besar yang terpampang di ruang kerja markas, mengamati dengan tajam setiap titik lokasi proyek-proyek ilegal milik Rengga. Dia bukan sekadar pebisnis kotor, gumamnya. Dia ini penjahat yang bermain di atas hukum. Letkol Gatot memutar rekaman suara dari saksi-saksi yang berhasil dihimpun oleh tim intelijen TNI dan kepolisian. Termasuk pengakuan beberapa mantan preman yang dulu berada di bawah komando Ari Gembus. Semuanya menunjuk pada satu sosok, Rengga. Rengga menyuruh kami merampas tanah milik warga kecil, Pak, ujar salah satu mantan anak buah Ari dalam rekaman itu. Kalau ada yang melawan, kami diinstruksikan melenyapkan, seperti almarhum Mahendra. Nama Mahendra membuat dada Gatot sesak. Adik iparnya itu, suami dari Sulastri, paman dari Tohirin, dibunuh hanya karena membela tanahnya sendiri. Operasi ini kita beri nama, Jejak Darah dan Tanah, tegas Letkol Gatot pada pasukannya. Target utama, Rengga dan jaringannya, tidak ada kompromi. Sementara itu, di rumah sederhana yang kini mereka tinggali, Sulastri tengah duduk di ruang tengah. Di tangannya ada sepucuk surat lama, sudah kekuningan, yang dulu pernah ia sembunyikan di balik kasur tua. Surat itu dari Rengga, ditulis bertahun-tahun lalu setelah ia mengetahui Sulastri menikah dengan Mahendra. Kalau kamu tidak kembali padaku, aku akan ambil semuanya. Tanahmu, suamimu, bahkan anakmu. Jangan pernah meremehkan orang yang pernah kau tolak, Lastri. Sulastri menangis membaca kembali ancaman itu. Betapa selama ini ia telah hidup di bawah bayang-bayang ancaman yang tak pernah ia ceritakan, bahkan kepada Mahendra semasa hidup. Tohirin, bisiknya. Maafkan ibu, karena dulu terlalu takut, terlalu diam. Dari balik pintu, Tohirin berdiri mendengarnya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya perlahan menghampiri dan memeluk ibunya dari belakang. Aku sudah besar, Bu. Mulai sekarang, ibu nggak perlu takut lagi. Aku akan jagain ibu seperti ayah dulu. Sulastri menangis makin deras. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena haru putra kecilnya tumbuh jadi anak yang kuat. Sore itu, Letkol Gatot datang ke rumah Sulastri dengan seragam lengkap. Kali ini ia tidak datang sebagai kerabat, tapi sebagai komandan operasi. Lastri, Tohirin, saya mau kalian siap. Besok, operasi penggerebekan akan dimulai. Rengga akan dijatuhkan. Tapi mungkin akan ada serangan balik. Saya ingin kalian tetap di tempat aman. Biar kami tinggal di rumah Pak Kiai Hadi malam ini, ujar Sulastri mantap. Beliau punya pesantren yang cukup terlindungi. Tohirin menatap Gatot penuh semangat. Om, boleh aku ikut bantu? Mungkin aku bisa jadi saksi atau kasih informasi. Gatot menggeleng, tapi tersenyum. Tohirin, tugasmu sekarang belajar. Tapi satu hal, kalau nanti kamu besar, Indonesia butuh anak seperti kamu. Esok harinya, operasi dimulai. Pasukan gabungan TNI dan polisi mengepung kompleks perumahan mewah milik Rengga di kota. Di sisi lain, unit khusus menggerebek kantor pusat perusahaan PT Rengga Karya Sejahtera. Semua berlangsung senyap tapi tegas. Dokumen disita, komputer diamankan, dan beberapa anak buah Rengga ditangkap. Namun, Rengga sendiri menghilang. Dia kabur, ujar Mayor Windy, tangan kanan Gatot. Kami lacak sinyal ponselnya, tapi dia sudah ganti identitas. Diduga menyamar dan bersembunyi di villa milik Ari Gembus yang ada di luar kota. Lanjutkan pengejaran, perintah Gato. Kita tidak akan berhenti sampai dia tertangkap. Di tempat persembunyiannya, Rengga menatap berita dari layar TV. Letkol Gato, keponakan Sulastri itu ternyata jenderal juga. Ya, hahaha. Saya dulu terlalu meremehkan dia. Ari Gembus yang duduk tak jauh darinya tampak cemas. Pak, kalau kita ketangkap, habis riwayat kita. Rengga menatap tajam. Kalau kamu takut, kamu boleh pergi.
Tapi ingat, kamu tahu terlalu banyak. Kalau kamu bocor, aku sendiri yang akan habisi kamu. Ari Gembus tertunduk. Ia tahu, Rengga lebih kejam dari yang selama ini ia bayangkan. Di hari kelima operasi, kabar baik akhirnya datang. Kami berhasil temukan mobil mencurigakan dengan plat palsu di villa tua di daerah Puncak. Kemungkinan besar Rengga ada di sana. Lapor Mayor Windy Gatot berdiri. Kita berangkat malam ini, tangkap dia hidup-hidup. Aku sendiri yang akan interogasi. Malam itu, dalam gelap dan dinginnya udara pegunungan, unit khusus TNI mengepung villa tua dengan gerakan senyap. Suara jangkrik dan angin jadi satu-satunya pengiring operasi itu. Sebuah aba-aba tangan dari Gatot, dan para prajurit menyerbu. Masuk! Jangan bergerak! Semua angkat tangan! Dari kamar belakang, Rengga berusaha kabur lewat pintu rahasia, tapi dikepung. Rengga, jangan coba-coba lari! Seru Gatot. Rengga berhenti. Ia menoleh dan tersenyum licik. Kamu pikir, kamu bisa hentikan aku, Gatot? Aku ini bukan preman pasar. Tapi kamu bukan dewa, Rengga. Sekuat apapun kamu, kebenaran pasti akan menang. Gatot memukul bahunya dan memborgol tangannya. Kamu akan bertanggung jawab atas semua yang kamu perbuat. Atas Mahendra. Atas rumah-rumah rakyat yang kamu hancurkan. Dan atas air mata Sulastri. Keesokan harinya, berita penangkapan Rengga tersebar di seluruh media. Rakyat kecil bersorak, terutama di desa tempat Tohirin dan ibunya tinggal. Rengga dijerat dengan pasal berlapis, korupsi, pencucian uang, pembunuhan, penggusuran ilegal, dan penculikan. Sulastri tak mampu menahan tangis ketika menyaksikan wajah Rengga di televisi, kini mengenakan baju tahanan. Mahendra, kamu sudah bisa tenang di sana. Dendamu bukan dibalas dengan darah, tapi dengan keadilan. Tohirin menatap, ibunya selalu menggenggam tangannya. Bu, kita sudah menang. Sulastri tersenyum. Kita belum selesai, nak. Tapi kita sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan hari itu, langit benar-benar cerah. Untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun hidup dalam ketakutan, keluarga kecil itu bisa menatap masa depan tanpa rasa cemas. Pagi itu, udara di desa begitu sejuk. Matahari menyorot lembut di antara dedaunan pohon jati yang tumbuh tinggi di sekitar rumah baru milik Tohirin dan Ibu Sulastri. Ya, rumah baru itu dibangun langsung oleh Letkol Gatot dengan dana pribadi dan bantuan dari rekan-rekan prajuritnya. Tidak megah, tapi kokoh dan bersih, berdiri tepat di atas tanah lama yang dulu dibakar oleh Ari Gembus. Tohirin berlari kecil keluar rumah, mengenakan seragam putih biru yang baru. Di wajahnya terpancar semangat dan keceriaan yang sudah lama hilang. Bu, aku berangkat sekolah dulu ya, serunya sambil mencium tangan Sulastri yang sedang menyapu halaman. Sulastri tersenyum hangat. Hati-hati ya nak, jangan lupa doanya. Tohirin mengangguk mantap, lalu melangkah menuju sekolah. Kini, ia tak lagi merasa takut atau minder. Semua anak di sekolah sudah tahu bahwa Tohirin adalah anak yang kuat dan baik. Tidak ada lagi yang mengejeknya sebagai anak miskin. Justru, banyak yang mulai menaruh hormat padanya. Di sisi lain, hidup Sulastri pun mulai berubah perlahan. Trauma masa lalu memang belum sepenuhnya hilang, tapi luka itu mulai mengering. Dengan bantuan psikolog dari Dinas Sosial dan perhatian dari Pak Gatot, Sulastri mulai belajar menata hidup baru. Ia kini bekerja di dapur umum desa, membantu memasak untuk anak-anak yatim dan janda miskin lainnya. Yang paling membuatnya terharu, hampir setiap pekan Pak Gatot selalu menyempatkan datang ke rumahnya. Bukan sebagai jenderal, tapi sebagai saudara. Lastri, jangan pikir kamu merepotkan. Kamu itu keluarga, kata Gatot suatu sore ketika mereka duduk di teras, menikmati teh hangat. Sulastri mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Kalau Mahendra masih hidup, pasti dia akan sangat berterima kasih pada Mas Gatot. Kalau Mahendra masih hidup, sahut Gatot, menatap langit, aku yakin dia akan bangga punya istri sekuat kamu, dan anak seperti Tohirin. Sulastri tak sanggup menahan air matanya. Tapi kali ini, air mata itu bukan dari kesedihan. Hari-hari berlalu. Di sekolah, Tohirin semakin menonjol. Ia menjadi siswa yang rajin,
bahkan sempat memenangkan lomba bercerita tentang pahlawan dalam keluarga di tingkat kecamatan. Dalam ceritanya ia menuliskan, "Pahlawan saya bukan hanya paman, Gatot yang pemberani, tapi juga ibu saya, karena ibu tidak pernah menyerah walau kami kehilangan segalanya. Ia tetap berdiri untuk saya, dia tetap tersenyum meski dalam derita." Tulisan itu membuat para juri dan penonton menangis. Bahkan Pak Camat sempat meneteskan air mata ketika membacanya. Berita tentang Thohirin menyebar luas. Beberapa media lokal menuliskan kisahnya. Dan atas inisiatif masyarakat, dibentuklah sebuah yayasan pendidikan atas nama Mahendra, suami Sulastri, untuk membantu anak-anak yatim dan korban penggusuran ilegal. Suatu hari, Letkol Gatot datang dengan kabar mengejutkan. "Thohirin, Sulastri, kalian bersiap ya. Bulan depan kita berangkat ke Tanah Suci. Aku daftarkan kalian untuk umroh." Thohirin terbelalak. "Beneran Om, kita ke Mekah?" Gatot mengangguk. "Kalian pantas mendapatkannya. Ini bukan hadiah. Ini bentuk penghormatan dari negara, dari rakyat, dari kami semua yang terinspirasi oleh kalian." Sulastri langsung memeluk adiknya itu. Tangis haru pecah kembali. "Terima kasih, Mas. Terima kasih banyak." "Bukan aku yang hebat," jawab Gatot. "Tapi kalian yang luar biasa bertahan selama ini." Hari keberangkatan ke Tanah Suci tiba. Bandara tampak ramai oleh keluarga-keluarga yang melepas kerabatnya pergi ibadah. Di antara mereka, terlihat sosok mungil Thohirin, mengenakan baju ihram kecil. Di sampingnya, Ibu Sulastri tampak anggun dengan gamis putih dan wajah berseri-seri. Letkol Gatot mengantar langsung sampai ke ruang tunggu. "Thohirin, di sana doakan ayahmu. Doakan orang-orang yang baik. Dan jangan lupa doakan bangsa ini, supaya nggak ada lagi anak kecil yang harus kehilangan rumah seperti kamu dulu." Thohirin mengangguk mantap. "Pasti Om, aku juga mau doain Om sehat selalu." Mereka saling berpelukan. Perpisahan itu bukan untuk selamanya, hanya jeda sebelum lembaran baru dimulai. Beberapa minggu kemudian, setelah pulang dari umroh, kehidupan Thohirin dan Sulastri benar-benar berubah. Hati mereka lebih tenang, jiwa mereka terasa dibersihkan. Sulastri mulai aktif menjadi pembicara di acara komunitas perempuan. Ia menyuarakan pentingnya melawan ketidakadilan dan tidak takut terhadap ancaman. "Thohirin kecil saya saja bisa kuat. Masa kita, ibu-ibu, kalah?" ujarnya di salah satu forum dengan senyum lebar. Sementara Thohirin kini punya mimpi baru, menjadi tentara seperti Pak Gatot. Ia sering berkata, "Aku ingin jadi tentara. Tapi bukan untuk perang. Aku ingin melindungi orang-orang yang tertindas, seperti Om Gatot melindungi aku dan ibu. Dan semua orang yang mendengarnya tahu, suatu hari nanti, anak itu akan tumbuh menjadi pejuang sejati." Namun, seperti hidup, pada umumnya, kedamaian bukan berarti tak ada ujian. Suatu malam, Thohirin terbangun karena mimpi buruk. Ia teringat kembali detik-detik saat rumahnya dibakar. Teriakan ibunya. Tangan Ari gembus yang kasar, wajah rengga yang menertawakan mereka. Ia duduk di ranjang, napasnya berat. Sulastri yang mendengar suara langkah anaknya langsung menghampiri. "Thohirin, kamu mimpi buruk ya?" Thohirin mengangguk. Aku takut kejadian itu datang lagi, Bu." Sulastri memeluk anaknya erat. "Dengarkan Ibu, masa lalu itu tidak akan kembali. Kita sudah aman. Sekarang kamu sudah punya Om Gatot, kamu punya banyak teman, dan yang terpenting, kamu punya Allah. Thohirin nggak sendiri lagi." "Nggak, Nak. Kamu nggak akan pernah sendiri lagi." Dan malam itu, di pelukan ibunya, Thohirin kembali tertidur. Kali ini lebih tenang, karena ia tahu, gelap masa lalu tidak akan pernah lagi bisa memadamkan terang harapan yang kini sudah menyala. Pagi itu, sinar mentari menembus jendela kamar Thohirin, menyentuh wajahnya yang masih terlelap. Jam menunjukkan pukul 5 pagi. Namun, seperti biasa, suara azan subuh dari mushola kecil di ujung gang membangunkan bocah itu. "Thohirin, bangun, Nak. Subuh dulu."
bisik lembut Sulastri, menyibak selimut anaknya. Tohirin membuka matanya perlahan dan mengangguk. Meski masih mengantuk, ia tahu betul bahwa sholat subuh bersama ibu adalah waktu paling istimewa setiap hari. Setelah selesai beribadah, Tohirin duduk di serambi rumah dengan Al-Quran kecil di pangkuannya. Ia melafalkan surat-surat pendek dengan fasih. Sejak pulang dari umrah, ibadah menjadi bagian penting dalam rutinitas mereka. Di sekolah, nama Tohirin semakin dikenal. Tak hanya karena kisah hidupnya yang menyentuh hati banyak orang, tetapi karena keteladanan yang ia tunjukkan sehari-hari. Ia selalu datang paling awal, membantu guru membawa buku, dan tak segan menolong teman-temannya yang kesusahan. Suatu hari, Bu Linda, guru wali kelasnya, mengumumkan ada lomba esai nasional bertema Pahlawan Masa Kini. Anak-anak, siapa yang ingin ikut? Silakan ajukan diri. Ini kesempatan besar. Jika menang, kalian akan diundang ke Jakarta bertemu Menteri Pendidikan. Katanya bersemangat. Sontak kelas riuh. Beberapa anak langsung mengacungkan tangan. Tapi Tohirin hanya tersenyum kecil dan menunduk. Sore harinya Bu Linda memanggil Tohirin secara khusus. Tohirin, kenapa kamu tidak daftar? Padahal, menurut ibu, kamu punya cerita paling kuat untuk dibagikan. Tohirin mengangkat kepalanya. Saya takut mengecewakan, Bu. Saya cuma anak desa. Bu Linda tersenyum dan meletakkan tangannya di bahu Tohirin. Kamu bukan cuma anak desa. Kamu anak yang pernah melawan ketidakadilan. Anak yang bertahan, yang memaafkan. Ceritamu bisa jadi pelita untuk anak-anak lain. Malam itu, Tohirin menulis. Dengan pensil dan kertas lusuh, ia mencurahkan seluruh isi hatinya. Ia menuliskan tentang malam saat rumahnya dibakar. Tentang ibunya yang diculik dan dipaksa kerja tanpa bayaran. Tentang rasa takut, lapar, dan sepi. Tapi juga tentang harapan. Tentang sosok Pak Gatot, sang paman yang menyelamatkan mereka. Dan tentang ibu, pahlawan sejatinya, ia menulis. Dulu aku pikir jadi pahlawan itu harus punya senjata. Tapi sekarang aku tahu, pahlawan itu yang tidak menyerah saat semuanya gelap. Pahlawan itu yang tetap mencintai, bahkan saat dunia membencimu. Beberapa minggu kemudian, kabar mengejutkan datang ke sekolah. Tohirin dinyatakan sebagai juara pertama lomba esai nasional. Ia diundang ke Jakarta, bukan hanya untuk menerima penghargaan, tapi juga memberikan pidato di hadapan para pejabat tinggi negara. Pak Gatot, yang kini berpangkat kolonel, menjemput langsung ke rumah. Tohirin, kita ke Jakarta. Kamu akan pidato di depan menteri. Siap? Tohirin hanya bisa menunduk malu. Saya gugup, Om. Gatot menepuk kepalanya pelan. Jangan takut. Kamu bukan siapa-siapa yang akan berbicara di depan orang besar. Kamu adalah seseorang yang besar dan akan berbicara untuk semua orang kecil. Perjalanan ke Jakarta menjadi pengalaman pertama Tohirin menaiki pesawat. Matanya terus menatap keluar jendela, takjub melihat awan bergumpal putih. Ibu, kita terbang, bisiknya sambil menggenggam tangan Sulastri. Sulastri mengangguk. Dulu, kita pernah merasa hidup kita terbakar, Nak. Tapi lihatlah, sekarang kita terbang di atas semua itu. Di acara penghargaan, ruangan dipenuhi oleh pejabat, tokoh pendidikan, dan puluhan anak dari seluruh Indonesia. Tapi semua mata tertuju pada satu anak, Tohirin. Dengan mengenakan baju batik rapi dan peci putih, Tohirin naik ke podium. Mikrofon. Di depannya tampak terlalu besar, tapi keberanian di matanya lebih besar lagi. Ia memulai pidatonya dengan suara tenang. Nama saya Tohirin. Saya anak yatim. Rumah saya pernah dibakar. Ibu saya dijadikan pembantu tanpa gaji, tapi saya tidak marah pada hidup. Saya belajar dari ibu saya bahwa luka bisa jadi cahaya jika kita tidak menyerah. Tangis mulai terdengar dari bangku tamu, undangan. Bahkan Menteri Pendidikan yang duduk di barisan depan terlihat menghapus air matanya. Tohirin melanjutkan, kalau hari ini saya berdiri di sini, bukan karena saya hebat, tapi karena ada orang baik yang mau menolong saya. Om saya, Pak Gatot, tentara yang tidak hanya punya senjata, tapi juga punya hati. Dan tentu saja, ibu saya,
perempuan terkuat yang saya kenal. Saat ia selesai, ruangan berdiri. Tepuk tangan, membahana. Tohirin kecil dari desa yang dulu ditindas kini menjadi suara bagi ribuan anak-anak tertindas lainnya. Sepulang dari Jakarta, sambutan luar biasa menanti Tohirin dan Ibu Sulastri. Di balai desa, warga berkumpul. Pak Kepala Desa memberikan sambutan. Tohirin telah membawa nama baik desa ini. Tapi lebih dari itu, ia membawa harapan bagi kita semua, bahwa dari penderitaan bisa tumbuh kekuatan yang luar biasa. Panggung sederhana dihiasi bendera dan bunga. Anak-anak menyambut Tohirin dengan tarian kecil dan nyanyian. Dan saat Tohirin naik ke atas panggung, ia hanya mengatakan satu kalimat. Aku ingin semua anak yang pernah merasa sendirian tahu bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Masih ada cahaya, meski kecil, yang bisa kita pegang. Sejak saat itu, Tohirin sering diundang ke berbagai sekolah untuk berbicara. Ia menjadi simbol harapan dan kekuatan. Tak sedikit anak-anak yatim, anak jalanan, hingga anak korban bencana yang menuliskan surat padanya, menganggapnya sebagai kakak, sahabat, bahkan pahlawan. Namun di balik sorotan, Tohirin tetaplah anak kecil yang sederhana. Ia tetap membantu ibunya menyapu halaman, tetap membantu teman-teman menyiram tanaman sekolah, tetap sholat berjamaah di mushola kecil itu. Sulastri kini hidup dalam tenang. Hatinya lapang, meski tubuhnya masih menanggung lelah masa lalu. Ia tahu, masa lalu tak bisa dihapus, tapi bisa dimaafkan. Dan masa depan bisa ditulis ulang. Di suatu sore yang teduh, Tohirin duduk di beranda rumah bersama Pak Gatot. Om, katanya pelan, kalau besar nanti, aku mau jadi tentara. Tapi bukan cuma untuk jaga negara. Aku mau jaga anak-anak kecil yang seperti aku dulu. Pak Gatot menatap keponakannya dengan bangga. Kamu sudah mulai jadi penjaga mereka sejak sekarang, nak. Dan kamu melakukannya dengan sangat baik. Pagi itu, langit cerah dan angin berembus sejuk di desa kecil tempat Tohirin tinggal. Kicau burung bersahut-sahutan, seperti menyambut hari istimewa yang akan datang. Hari ini adalah hari kelulusan Tohirin dari sekolah dasar, dan juga hari di mana ia akan menyampaikan pidato perpisahan di depan seluruh warga sekolah dan para orang tua. Sejak subuh, Ibu Sulastri sudah sibuk menyiapkan pakaian terbaik untuk anaknya. Baju putih bersih yang baru disetrika, celana kain hitam, dan sepatu pantofel hadiah dari Pak Gatot. Pakai ini, nak. Hari ini hari penting. Hari di mana kamu akan menepati janjimu sebagai anak yang kuat dan tidak menyerah, ucap Ibu Sulastri sambil tersenyum. Tohirin memeluk ibunya erat. Terima kasih, Bu. Tohirin bisa seperti ini karena ibu tak pernah berhenti percaya pada Tohirin. Mereka berangkat menuju sekolah naik mobil dinas Pak Gatot yang datang menjemput. Warga desa yang melihat dari pinggir jalan melambaikan tangan dan memberi senyum bangga. Tohirin, anak yatim yang dulu hanya dikenal sebagai korban kebakaran rumah, kini berdiri tegak sebagai kebanggaan desa. Acara kelulusan dimulai di halaman sekolah. Meja-meja dihias pita merah putih. Spanduk besar bertuliskan, "Selamat Jalan Pejuang Masa Depan" terbentang di panggung. Kepala sekolah membuka acara, disusul dengan pemberian penghargaan kepada murid-murid berprestasi. Ketika tiba giliran Tohirin menerima penghargaan siswa teladan nasional, seluruh hadirin berdiri, tepuk tangan menggema. Bahkan beberapa guru meneteskan air mata, mengenang perjalanan hidup anak kecil ini, yang begitu luar biasa. Tohirin lalu dipanggil ke podium untuk menyampaikan pidato. Ia berdiri tegap, memandang teman-temannya, para guru, dan orang tuanya yang duduk di barisan depan. Lalu ia mulai bicara. Nama saya Tohirin. Saya tidak akan menyebutkan semua luka yang pernah saya alami, karena hari ini bukan tentang kesedihan. Hari ini tentang harapan. Dulu saya merasa hidup saya sudah selesai saat rumah kami dibakar dan ibu saya dibawa paksa. Tapi ternyata hidup saya baru saja dimulai. Dari penderitaan itu, saya belajar apa arti kekuatan, arti kasih sayang, dan arti memaafkan. Hari ini saya lulus dari sekolah dasar, tapi saya belum selesai. Saya punya janji. Janji kepada diri saya sendiri,
kepada ibu saya, kepada teman-teman saya yang masih hidup dalam penderitaan, bahwa saya akan terus melangkah, bahwa saya akan jadi penjaga keadilan, bahwa saya akan jadi orang yang membela mereka yang tak punya suara. Ia berhenti sejenak, menatap langit biru yang bersih. Saya tidak tahu apakah nanti saya jadi tentara, guru, dokter, atau apapun. Tapi saya tahu satu hal, saya akan jadi orang baik. Tepuk tangan kembali menggema. Beberapa anak kecil yang mendengar pidato itu terlihat memegang tangan ibu mereka lebih erat, seperti merasa ada harapan baru di dunia ini. Usai acara, Pak Gatot mendekati Tohirin. Kamu sudah bukan anak kecil biasa, Tohirin. Kamu sudah jadi cahaya buat banyak orang. Tohirin menunduk. Saya hanya ingin membuat hidup orang lain lebih mudah dari yang saya alami, Om. Pak Gatot tersenyum lebar, lalu mengeluarkan sebuah amplop kecil dari saku seragam militernya. Ini hadiah kecil dari TNI. Beasiswa penuh sampai kamu kuliah. Kamu bisa jadi apapun yang kamu mau. Tohirin tertegun. Om, saya... Sulastri ikut memeluk anaknya dari belakang. Ambil, nak. Lanjutkan perjuanganmu. Ibu tidak punya apa-apa lagi selain doa dan cinta. Hari-hari berlalu. Tohirin mulai menulis buku kecil tentang kisah hidupnya, dibantu oleh para guru dan wartawan desa yang terinspirasi. Buku itu kemudian tersebar ke berbagai daerah, dibacakan di panti asuhan, pesantren, bahkan lapas anak. Anak-anak mulai menulis surat kepadanya. Ada yang menceritakan bahwa mereka dulu ingin menyerah, tapi setelah membaca kisah Tohirin, mereka jadi semangat lagi. Ada yang ingin menjadi tentara, ada yang ingin menjadi penulis seperti dia. Semua menyebut namanya dengan penuh hormat dan harapan Tohirin tak pernah berubah. Ia tetap rajin membantu ibunya di rumah, tetap ikut gotong royong di desa, tetap pergi ke musola untuk azan maghrib. Tapi kini, ia tahu, setiap langkahnya adalah doa, dan setiap ucapannya bisa menjadi kekuatan bagi orang lain. Beberapa tahun kemudian, di sebuah upacara bendera di sekolah menengah atas, seorang pemuda berdiri gagah sebagai pembina upacara. Namanya tetap sama, Tohirin. Tapi tubuhnya lebih tinggi, suaranya lebih dalam, dan matanya lebih tajam. Ia kini menjadi calon perwira muda yang sedang menjalani pelatihan militer di Akademi TNI. Namun pada hari liburnya, ia selalu pulang ke desa, mengajar anak-anak mengaji, belajar, dan menanam pohon. Dalam upacara itu, ia menutup sambutannya dengan kalimat, negara ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang berani berbuat benar. Mari jadi pejuang, bukan perusak. Mari jadi cahaya, walau kita berasal dari tempat paling gelap. Di serambi rumah yang kini telah direnovasi berkat bantuan TNI dan warga desa, Sulastri duduk menenun kain sambil tersenyum. Di dinding tergantung foto Tohirin mengenakan seragam perwira, berdiri tegap dengan bendera merah putih berkibar di belakangnya. Langit, senja memerah, angin berembus lembut. Dan di hati seorang ibu yang dulu nyaris putus asa, kini tumbuh keyakinan yang tak tergoyahkan. Anakku telah menjadi cahaya, dan ia akan menerangi dunia.